Di dalam Islam kan sebenarnya nggak ada, kita tidak diajarkan membenci nama ya, tapi lebih ke perilaku. Jadi harusnya secara nurani, apalagi kita beragama Islami, sudah terlalu jelas lah. Sejarah sudah menceritakan, hendaknya dijadikan pelajaran. Kok kita ada penyimpangan kita biarkan, malah mendukung, ya harusnya kita termasuk di poin 4 tadi ya. Tinggal pilih yang mana. Ya, tapi yang keempat belum kita bahas. Ayo dibahas. Yang bawa ini yang azab tadi kayaknya ngeri-ngeri sedap. Iya. Enggak ada sedap. yang jadi eksekutornya ya, Ustaz. Oh, jadi eksekutor. Jadi puncaknya, tapi sebelumnya gini, sebenarnya ayat-ayat yang ada dalam Quran maupun hadis-hadis Rasulullah itu sebenarnya tidak usah jauh-jauh kita lihat ke orang lain. Sebenarnya itu kita taruhlah di diri kita. Kalau ada ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat tentang yang dilarang, untuk diri kita supaya kita tidak seperti itu. Jadi kalau kita sudah memahami itu, insya Allah kita akan menerima lah semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran maupun apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis. Dan memang sejatinya buat kita, supaya kalau itu larangan kita jauhi, itu perintah kita laksanakan, itu sunnah kita berusaha untuk menjalankan. Jadi sebenarnya ya Ustaz, ayat Al-Quran itu tetap berulang terus ya. Kalau kita berbicara tentang hikmah, makna yang terkandung di situ terjadi. Jadi sering terjadi berulang-ulang. Karakternya, kepribadiannya, sifatnya, perilakunya itu terjadi. Walaupun dengan model dan bentuk yang dan berbeda. nama yang berbeda. Korun, pemimpin zalim. Ya kayak tadi kan, dulu Sodom, sekarang LGBT. Ada kombinasi lah keempat-empatnya itu. Yes, benar sekali. Cuma diubah, itulah, diubah namanya dan lain sebagainya. Terus kalau yang keempat apa, Ustaz? Keempat tadi adalah tamu yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam, yang mana itu adalah utusan Allah, para malaikat. Kemudian singkat cerita, tugasnya adalah menghancurkan kota Sodom. Dan ternyata puncaknya dari perilaku ini, kalau kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan di sini. Sebentar ya, saya carikan dalilnya. Kemarin sudah saya catat ini. HP-nya Ustaz itu gitu, isinya dalil, ya, isinya materi, cekrek-cekrek. Nah, story kita ingat Quran surat Al-Anfal ayat 25 ini termasuk buat saudara-saudara kita yang sekiranya masih mendukung kemaksiatan, senang dengan kemaksiatan nih. Kita renungkan ayat Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wattaqu, bertakwalah. Ittaqayat taqi itu dalam bahasa Arab artinya berhati-hati, waspada, menjaga, mencegah, membentengi diri. Dari apa? Fitnah. Fitnah di sini artinya adalah cobaan, ujian, musibah, bahkan diartikan azab yang Allah berikan di dunia. Jadi di dunia, la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah, yang mana fitnah tadi, musibah tadi, itu tidak Allah berikan hanya pada orang-orang yang zalim. Khassah saja, khusus buat mereka tidak. Tetapi bisa mengenai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, orang-orang yang tidak senang dengan kemaksiatan. Maka kalau kita perhatikan ayat ini adalah teguran yang sangat keras supaya kita orang-orang yang iman ini menyuarakan kebenaran. Orang-orang yang hatinya sehat, akalnya sehat, ayo, fitrahnya bagaimana? Akal kita bagaimana? Akal sehat, hati nurani kita bagaimana? Maka di sini kembali ke tadi, bahwasanya dihancurkan. Akhirnya, endingnya dari perilaku LGBT itu kan termasuk menzolimi, menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain, menzolimi pasangannya tadi, menzolimi orang lain. Kenapa? Karena tidak sesuai fitrah. Akhirnya di sini, kalau itu kemaksiatan tadi yang lahir di sini, sebagaimana para ahli di bidang kesehatan itu menyatakan ternyata dari perilaku LGBT ini nanti akan muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelamin, kan, bisa HIV atau AIDS atau syfilis atau apa istilahnya dari tim kesehatan itu. Lah ini bisa jadi nanti puncaknya yang keempat ini, kalau zamannya Nabi Lut alaihissalam dihancurkan kotanya, kalau sekarang LGBT kita biarkan merajalela, bisa jadi Allah memunculkan musibah.
Bukan dihancurkan negara kita, dihancurkan kota kita, tetapi musibah bisa berbentuk tadi penyakit-penyakit yang merajalela. Dan kalau musibah udah datang itu nggak dipilih-pilih, yang rajin sholat nggak kena, semuanya kena ya kan? Maka ini tadi dipukul rata. Al-Anfal 25 tadi. Ya tadi sih penekanan di ayat Penekanannya di situ. Maka kita kalau seandainya itu terjadi, kita sudah berhati-hati, kita sudah menyuarakan kebenaran, ternyata muncul musibah itu, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terlepas, bariun, kita terlepas dari perbuatan-perbuatan itu. Gitu ya. Jadi endingnya itu di situ yang kita khawatirkan. Maka alhamdulillah di negara kita ini sebenarnya banyak orang-orang yang baik, yang menyuarakan kebaikan dan kebenaran juga, termasuk pemerintah juga banyak yang baik, sehingga banyak orang yang tidak setuju dengan ini. Iya. Cuman masih ada beberapa orang bahkan yang mengaku Islam. Aduh. Jadi semacam gini, kan yang saya nggak mendukung, tapi cuman diem gitu loh Ustaz. Yo nggak nge-report akunnya, nggak. Jadi seolah-olah ya udah biarin aja, cuek gitu loh Ustaz. Itu juga termasuk nggak sih Ustaz? Kita ingat sabda Rasulullah SAW bahwasanya iman itu kan ketika berdakwah, ya kan, dalam berdakwah itu man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat suatu kemungkaran kan, suatu kemungkaran, termasuk ini kan mungkar, kemungkaran, kemaksiatan. Kalau kita bisa merubah dengan tangan, kita rubah dengan tangan. Pemerintah bisa merubah dengan undang-undang, rubah dengan undang-undang, dengan aturan. Kemudian bilisani, fa'ilamnya sati biadi bilisani. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, dengan power, dengan kekuasaan, dengan lisan, ajakan, suara yang baik. Ulama-ulama kita menyuarakan ini enggak baik. Ini laisa minal Islam. Ini tidak sesuai dengan budayanya orang Indonesia yang berbudaya dan beradab, gitu kan. Ini tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat, bertentangan dengan fitrah dan seterusnya. Ini banyak yang bersuara, dan orang Islam tidak bisa dengan power, dengan kekuatan, dengan lisan. Termasuk kita ini latihan ya, kita pelatihan untuk menyampaikan kebenaran, walaupun mungkin buat saudara kita yang tidak senang pahit, pahit banget. Pahit. Tapi semoga jenenge obat itu ya pahit. Tapi kan memberikan kesembuhan, memberikan solusi, itu penyimpangan coy. Oke, gitu ya. Terus apa ini? Doa tadi dengan doa. Dengan doa ya. Lisan ketika tidak mampu dengan lisan, fa'ilam yastati bilisan, kita dengan kolok, dengan hati. Dengan hati itu bukan berarti kita wah barang gini gitu enggak, tapi kita mendoakan. Kita tidak senang dengan perilaku itu seperti itu. Itu termasuk dengan hati. Dapat hidayah. Jadi tidak bisa dengan power, tidak bisa dengan lisan, tapi menunjukkan rasa tidak senang, menunjukkan perasaan tidak senang, tidak cocok. Itu termasuk juga bagian dari iman. Rasulullah menyampaikan fadzalika ataful iman, yang dengan hati tadi itu adalah selemah-lemahnya iman. Gila. Kasih sayang Islam itu kayak gitu terhadap saudara yang melakukan penyimpangan. Neng yang sing melakukan penyimpangan dan tobat, sadar. Berarti kalau dia secara hati pun nggak suka pun berarti selemah-lemah iman pun nggak punya ya Ustaz? Berdasarkan hadis tadi seperti itu. Apalagi kalau mendukung kemaksiatan, ya kita serahkan kepada Allah. Semoga segera kembali kepada fitrah. Akhirnya kembali kepada Lillahi Ta'ala. Kadang kan gitu, orang-orang sekarang kan kita harus toleransi, open minded. Giliran denger syariat Islam malah. Tapi sebenarnya kalau yang mengikuti LGBT ini sudah ketinggalan zaman. Sudah zaman dahulu sudah dihancurkan sih. Nabi generasi ini mungkin belum belajar sejarahnya Ustaz. Kisah-kisahnya belum. Karena yang dipelajari sejarah kita kurang mendalam mungkin ya. Memang Ustaz, memang perbuatan dosa itu akan dibela mati-matian bagi mereka yang sedang menikmatinya. Karena tadi kan mabuk mendem. Makanya ada perkataan urus saja dirimu sendiri. Tapi kan urus jasadmu sendiri nggak bisa. Makanya kita urusin kan sebagai bentuk kasih sayang. Iya, benar. Tapi gini Ustaz, kan LGBT salah satunya transgender. Cuman masalahnya adalah di kalangan masyarakat kita memang, dan ini
mungkin secara ilmu kesehatan ada ya, mungkin dari teman-teman nanti kalau ada yang tahu bisa komentar. Ada sebagian yang mungkin laki-laki itu dia sebenarnya secara fisik laki-laki Ustaz, cuman cenderung gimana ya, dalam tanda kutip kemayu gitu loh Ustaz, melehoi. Iya, tapi sebenarnya dia nggak pengen kayak gitu. Nah, itulah gitu, yang gimana? menjadi tugas kita bersama. Itu saya pernah Ustadz Sono itu. Jadi salah satu Ustadz Sono, Ustadz Manan. Salah satu sebabnya itu kadang gini, misalkan ada orang tua. Ada orang tua itu pengen punya anak cowok. Ya. Ternyata yang lahir cewek. Ya. Dan sedini mungkin itu didandanin cowok. Akhirnya gitu. kan itu kebiasaan. Jadi kebiasaan gitu Ustaz. Kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Lut tadi dan kita gandingkan dengan sabda Rasulullah, nanti akan gaduh. Apa yang terjadi dengan umatnya Nabi Lut? Di sana ada komunitas. Ada orang-orang, ada lingkungan yang suka berhubungan seperti itu. Mungkin bisa jadi diawali dari sedikit orang, lama-lama menyebar menjadi banyak, menjadi lingkungan di situ semuanya melakukan perbuatan seperti itu, kecuali sedikit yang tidak. Maka kita tarik kesimpulan, apa penyebabnya? Begitu. Adalah lingkungan atau pergaulan yang salah. Ketika teman yang tidak andalan bisa masuk ke LGBT atau apalagi masuk ke komunitas LGBT. Nah, kalau yang ada mohon maaf barangkali dari di luar sana ada yang tadi secara fisik laki-laki tapi mungkin agak kemayu gitu, bisa jadi tadi karena faktor lingkungan, termasuk kalau kita perhatikan dalam ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah yang bertugas bertanggung jawab dalam pendidikan itu kan 3. 1, pertama orang tua, di mana di rumah. Kedua adalah asatid, guru-guru di sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat di lingkungannya. Ketika orang tua, guru dan masyarakat ini baik, maka insya Allah akan baik. Karena sunnatullahnya seperti itu. Tetapi ketika di rumah sudah tidak baik, maka kedua-tiga ini sulit. Benar. Bisa jadi baik tapi sulit. Karena primernya sebenarnya awal mula dari keluarga dulu ya. Karena gini nanti dalilnya. Wong tua aku sing ngingoni, orang tua yang membiayai saya aja, membiarkan saya kok. Kamu siapa? Pakai dalil itu gitu. Termasuk di sini bisa jadi tadi yang disampaikan Mas Agung, pendidikan yang kurang pas dari orang tua. Tadi contoh laki-laki karena kok wajahnya ayu gitu ya, pakai jilbab. Sesuai ketagihan. Dan bisa jadi seperti ini, pendidikan yang tidak seimbang antara ayah dan ibu. Jadi seorang laki-laki karena ayahnya bekerja jauh dari orang tua, si laki-laki tadi dekat dengan ibu, keseharian dengan ibu, pendidikan dari ayah kurang atau dari laki-laki kurang, dia cenderung nyaman dengan ibu, dan di sekolah lebih nyaman dengan perempuan, di lingkungan juga gawe karo perempuan, maka bisa menjadikan perubahan kepribadian tadi. Kebalikannya sama, karena ada dia perempuan, tapi seneng sebenarnya orang tuanya di rumah semua. Semuanya bekerja, cuman sering di rumah. Tapi lebih senang dengan ayah, sehingga dia senang berpakaian model laki-laki, rambut tidak mau panjang, pendek terus kayak laki-laki. Bikin spike, gitu ya. Tapi ternyata apa? Sadar ketika SD orang tua sadar, oh ini naik lama-lama nggak bagus ini. Akhirnya dikembalikan kepada fitrahnya dengan pelan-pelan. Sekarang ya rambut panjang, pakai jilbab, pakai rok. Dulu nggak mau pakai rok. Itu nyata ya Ustaz? Terjadi. Ada. Berarti maka sebenarnya pendidikan tadi, pendidikan yang kurang seimbang bisa menyebabkan. Ini kita berbicara ilmu pendidikan. Maka yang pertama adalah pendidikan di rumah oleh orang tua. Kemudian yang kedua di sekolah. Di sekolah pendidikan oleh guru yang bagus, sekolah yang bagus. Di sekolah ini dan di masyarakat yang ketiga, masyarakatnya bagus, maka dia insya Allah akan menciptakan lingkungan yang bagus. Tapi yang kedua ini di sekolah dan di masyarakat, di lingkungan, ini tidak lepas dari pergaulan. Maka sabdanya Rasulullah, kalau kamu cedak penjual minyak wangi melu wangi, cedak tukang pandai besi, ini enggak kecipratan ya mambu gosong-gosong gitu kan. Maka pergaulan ini penting sekali. Tatkala mungkin mohon maaf, ada yang tadi laki-laki yang paribasane tadi
cenderung seperti itu. Kanca-kanca ini membuli, banci, bencong, orang lanang, melambai. Sehingga apa, lambat laun kan kalau bagi teman-teman yang setuju dengan mereka yang setuju dengan LGBT itu kan mereka korban gitu kan. Iya. Korban dibully dan seterusnya sehingga malah nyaman dengan perempuan. Nanti juga terjadi namanya pelecehan sodomi tadi sehingga menjadi korban dan seterusnya. Itu kan diawali dari pergaulan tadi, teman-teman ini membuli. Maka ini yang masih sekolah atau mungkin di lingkungan kita ada yang seperti itu, jangan kita bully. Tapi kalau bisa kita dekatin, ayo kita ajak kembali ke fitrahnya. Karena ya Ustaz, takutnya kalau dibully terus dia minder, akhirnya wah ini sasaran empuk dari komunitas-komunitas pro LGBT, mending ditarik aja nih. Terus dia merasa nyaman dengan komunitas itu, dia lebih menghargaiku, lebih ramah. Nah, bisa jadi. Kenapa Anda melambai? Ya, kebenarannya memang disampaikan harus dengan sopan santun. Itu kan sopan santun. Mungkin menghayati ini Mas Agung. Kalau keburukan aja bisa dikampanyekan sedemikian rupa. Ini LGBT ini kan sebenarnya perilaku lama, cuma dikemas pakai kemasan yang baru. Lebih modern, lebih berwarna. Ya, kayak pelangi. Maka perlunya kita mendidik, kalau ya sudah punya omongan ya anak-anaknya dengan didikan sesuai porsinya masing-masing. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nyata, laki-laki ayo dididik dengan didikan laki-laki, perempuan dididik dengan didikan perempuan, sehingga sesuai dengan porsinya masing-masing. Bahkan Rasulullah ini sudah mewanti-wanti dulu. Hadis sahih, la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah itu melaknat, dilaknat loh sama Rasulullah. Siapa? Al-mutashabbihin, orang-orang yang menyerupai, minar rijali bin nisa, orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutashabbihat, orang-orang perempuan minan nisa, yang menyerupai siapa? Laki-laki. Minar nisa, laki-laki. Jadi laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, sama Rasulullah dilaknat. Kenapa? Karena efek kedepannya nanti melahirkan kaum Sodom. Ini sekarang melahirkan LGBT. Nah ini menyerupai yang dilarang bagaimana maksudnya? Ya itu Ustaz, kan masih abu-abu tuh. Nah, tentunya dalam bab berpakaian kan sudah ma'ruf perempuan itu seperti apa, laki-laki seperti apa. Yang sifatnya dohir lah ya, udah kelihatan seperti yang di aplikasi-aplikasi itulah, konten-konten tapi ngelekong. Ya itulah. Tapi saya pernah dapat iklan ya kala itu. Tidak sengaja ada iklan, aplikasi tidak tahu namanya apa. Seorang perempuan dia di depan HP gini tiba-tiba berubah jadi laki-laki. Pernah dapat iklan seperti itu? Enggak Ustaz. Jadi wajahnya berubah jadi ini laki-laki piye, nanti berubah di sini. Oh gitu. Sama halnya laki-laki gini, lihat di aplikasinya itu wajahnya face perempuan bagaimana? Wah, ada itu Ustaz. Ada kan tahu? Ada aplikasinya itu. Wah, pada tahu semua ini. Karena punya HP Ustaz. Nah, itu jangan disebut. Kenapa harus melambai? Jangan melambai. Nah, termasuk gini. Masa melambai tuh? Apa dandanannya rockstar kok. Fashion tadi ya. Pertama fashion, yang kedua termasuk sifat atau kepribadian. Contoh tadi, kalau perempuan kan melambai. Ya, melambai. Maksudnya gini ya. Kemayu gitu feminim. Laki-laki kok sifatnya feminim. Nah, maka ini dilarang juga. Termasuk nih perempuan kan kalau bersuara paribasannya ya tadi ya. Ya lemah lembut. Lemah lembut. Kok laki-laki melu lemah lembut. Lanang kok klemer gagah gitu. Dan maka kita kembalikan ke tadi, bisa karena faktor pendidikan, bisa karena faktor salah pergaulan. Ya itu PR bersama sih. Apalagi kalau umat muslim udah tahu kayak gitu, saudaranya kayak gitu ya langsung. Ini udah ditulungi Jangan justru malah didukung, dijomprongin yang jurang. Iya, bahasa seragam ini medu. Dengan dalih apa? Toleransi. Tapi emang tenan kok. Maksudnya nggak di bisa Jawa ya. Di sosial media itu rame banget Ustaz. Kayak kemarin pas habis yang diundang itu di salah satu podcast itu naik. Meskipun alhamdulillah sekarang sudah di take down videonya. Di Twitter itu rame sampai beberapa hari. Membahas masalah itu LGBT. Pro dan kontra. Iya, pro dan kontra. Pro dan kontra masih ada. Mas Akram, sebenarnya yang diundang itu sebenarnya udah viral di salah satu aplikasi. Maksudnya iya, di TikTok. Ya apa-apa tuh TikTok. Apa-apa. Sebenarnya udah jadi hinaan umum lah. Cuman
kenapa yang disayangkan dikasih panggungnya itu loh. Iya. Tapi lucu juga gini Mas. Ada salah satu video yang ketika mereka pulang kampung itu justru malah banyak orang minta foto loh. Ya itulah ketidakpahaman ibu-ibu itu. Oh enggak ibu-ibu dong. Anda ya. terlalu mendiskreditkan ibu. Oh enggak, sorry. Mohon maaf ibu, surganya di bawah telapak kakimu. Jadi karena gini loh, di sosial media itu kan terkadang itu pokoknya sering dianggap artis, mengesampingkan. Karena makanya itu pentingnya public figure, ya kan? Dia itu penyimpangan tapi dijadikan public figure. Kita yang sudah paham terhadap yang diterangkan Ustadz, tinggalkan mereka. Jangan minta foto kayak nggak ada orang lain. Dan itu sebelumnya juga sudah banyak kan artis-artis yang paribasane apa laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki, baik di luar negeri sana kan maupun di negara kita. Dan itu kalau dinilai itu wajar, menghibur, lucu, gitu ya. Bahkan dijadikan apa ya? Ini bisa mencari nafkah. Ya, kan? Kalau MC kalau gagah-gagah kurang, ya kan? Harus ada yang melambai. Ya. Jangan dipraktekkan, nanti ditegur Mas Akrom. Terus terakhir, ini pandangan Islam. Bagaimana? Apakah ada pada zaman Rasulullah seperti itu? Gitu saya juga kurang tahu riwayatnya. Tapi Rasulullah menyampaikan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaum Lut. Siapa di antara kalian yang mendapati seseorang sedang melakukan tadi perilakunya umat Nabi Lut, maka faqtul. Rasulullah menyampaikan, bunuhlah. Wih, hal cerahnya. Fa'il wal maf'ul, yang melakukan maupun yang pelaku maupun yang dilakukan. Seru. Maknanya gimana Ustaz? Maksudnya kan kalau kita melihat dari bunyi hadisnya berarti kita boleh membunuhnya dong. Ini gini. Sorry bro, ini negara hukum. Iya, maksudnya gini, yang ingin saya sampaikan. Ini hadis ini berlaku pada zaman Rasulullah dan ketika pemerintahan yang terjadi adalah pemerintahan sesuai syariat Islam. Kalau di Indonesia tidak terjadi karena negara kita republik berdasarkan Pancasila kan. Di negara sebelah kan malah ditolak lah. Yang ini, bukan notabene mayoritas Islam loh. Ya. Yang ini saya sampaikan apa? Ketika syariat Islam diterapkan, orang yang seperti itu hukumannya adalah sampai dihalalkan, hukuman mati gitu ya. Kalau zina kan tadi dicambuk, yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah dirajam. Kalau yang mencuri dipotong tangan. Itu hukum Islam kalau diterapkan Islam. Orang yang berperilaku seperti umatnya Nabi Lut, hukumannya dalam Islam adalah dibunuh. Dibolehkan untuk dibunuh. Artinya apa? Kok sampai seperti itu? Karena membawa mudarat yang besar bagi kehidupan manusia. Sekali lagi ini dalam pandangan Islam. Dan ini kalau diterapkan hukum Islam. Tapi ya semoga gini sih. Kemarin Pak Mahfud MD juga sempat nge-tweet bahwa ada rancangan undang-undang tentang larangan LGBT. Nanti semoga itu disahkan oleh DPR. Maka kita berdoa semoga beliau-beliau yang di pemerintah ini orang-orang yang baik, bergerak hatinya ya Ustaz. Bergerak hatinya dan kuat untuk membawa kebenaran dan kebaikan, selalu istiqomah. Terus ini Ustaz, ada nggak Ustaz maksudnya semacam kiat mungkin atau doa mungkin supaya kita terhindar dari perilaku kayak gitu-gitu, ada nggak Ustaz? Mungkin harapan atau apa gitu? Yang jelas pendidikan lah kita yang paling penting. Kita nanti kita udah pada nikah kan, udah punya momongan. Sudah menikah. Udah nikah. Anda sudah menikah. Oh, pengantin. Belum yang kedua. 3 atau 4 yang penting adil. Ya. Nanti kita bahas belajar sama Ustaz Faisal. Belum. Oh, belum. Ayo lanjut lagi Ustaz. Kiat-kiatnya tadi. Yang jelas pendidikan tadi. Pendidikan yang seimbang. Seorang ayah dan ibu memberikan pendidikan yang seimbang. Jadi pendidikan ini bukan tugasnya ibu saja, atau bukan tugasnya ayah saja, tapi ayah dan kolaborasi ibu yang berkolaborasi, gitu ya. Kemudian mungkin di teman gaul kita ada yang mohon maaf agak tomboy atau mungkin agak seperti tadi, disemangati nek iso
ajak biar bisa kembali ke fitrahnya. Tidak malah kita kucilkan, tidak malah kita bully dan seterusnya. Diajak main perang-perangan. Ini poinnya. Nah itu, saya juga heran kok ada orang yang mau berbuat seperti itu, berbuat sodom tadi itu sebenarnya mau dilegalkan kan katanya. Kalau di luar negeri kan ada yang melegalkan nikah sejenis gitu. Nikah sama anjing aja ada. Maka gini, saya heran juga, itu sebenarnya mau nikah atau mau perang-perangan? Fitrahnya salah satu tujuan nikah itu kan mau perang-perangan Ustaz. Ya, nikah kok harus tiang. Ya kan mau perang-perangan ya kayak tadi tuh yang disampaikan Ustaz. Dia itu mau menikah atau mau perang-perangan? Mau perang-perangan gitu perang-perangan dong. Mau nikah atau mau badminton? Mau nikah atau mau olahraga kan? Iya, semakin malam semakin panas. Oke, terus kiat-kiat doa ya. Doa di sini ada doa dari Nabi Lut juga, ada doa. Nabi Lut menyampaikan waqala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Tuhanku, ya Allah, lindungilah, tolonglah aku dari mereka orang-orang yang melakukan kerusakan. Kerusakan di sini orang-orang yang berbuat sodom. Kemudian ada lagi doanya Nabi Lut juga di sini. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku, lindungilah aku beserta keluargaku dari atau akibat dari perbuatan mereka. Jadi di sini bisa kita maknai, kita memohon perlindungan, keselamatan supaya tidak ikut-ikutan seperti mereka. Plus kita tidak terkena dampak dari perbuatan mereka. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa sih. Gitu ya Ustaz. Semoga obrolan kita pada malam hari ini di podcast ini tentunya. Karena kita syutingnya malam-malam. Memperjelas posisi kita sebagai orang Islam. Ya, yang jelas gitu sih. Sikap kita harus tegas ya Ustaz. Sama ini karena laisa minal Islam sudah. Kalau Ustaz almarhum Hasyim Muzadi, pimpinan PBNU itu, almarhum Allah maghfir lahu, beliau dengan tegas menyatakan laisa minal Islam, bukan bagian dari Islam. Gitu ya. Ketika beliau ada reuni akbar di Gontor itu, beliau pematerinya menyampaikan, dari dulu saya menyuarakan laisa minal Islam, ayo semua ormas bersepakat, semua ormas setuju, satu suara, itu enggak Islam, itu enggak sesuai fitrah, kita tolak. Maka kita harus tegas bab ini, karena hubungannya tidak hanya mereka sendiri. Oke, mereka melakukan, tapi dampaknya bisa jadi sampai kepada kita. Terima kasih. Itu Kiai Hasyim Muzadi almarhum saat itu menyuarakan ya Ustaz. Beliau sangat semangat sekali, luar biasa. Enggak terasa. Semoga menjadi menjadi kebaikan beliau, pahala beliau, menyemangati kita di akhirat nanti, menjadi terus buat beliau kebaikannya. Baik Ustaz, jazakallah khair atas materi dan nasihatnya, luar biasa banget. Semoga terutama kita yang teman-teman masih muda-muda ini nggak gampang-gampang melu-melu tren. Yes, ngikutin tren yang sebenarnya itu secara nggak langsung kita mendukung perilaku kemaksiatan. Gitu ya Ustaz. Terima kasih. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi tentang keislaman, tentang kepemudaan. Gitu. Insyaallah. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyakum. Semoga nanti jaga kesehatan ya Ustaz ya. Insyaallah. Semoga nanti kita bisa jumpa lagi di podcast berikutnya. Itu kebaikan yang lain. Itu teman-teman, untuk podcast kita di sesi kali ini, pembahasan kita tentang LGBT, tentunya banyak kisah dari Islamnya yang sebenarnya itu bisa kita jadikan pelajaran. Salah satunya adalah kisahnya kaum Nabi Lut gitu. Gitu ya Mas Agung, mungkin ada pesan buat teman-teman. Stay halal, brother. Ya, stay halal, brother. Dan juga lanang ketemu perempuan. Jazakallah khair. Saya Muhammad Akram dan rekan saya Agung Mustafa Bajaruda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.